Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya an Ibnu Abbasin an Maimunata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bimindilin falam yamassahu wa ja'ala yaqulu bil ma'i hakadha yakni yanfuduhu. Ibnu Abbas juga meriwayatkan dalam hadis yang lain dari Ibunda Maimunah radhiyallahu anha. Kata Ibunda Maimunah bahwa Nabi itu dibawakan anduk, namun beliau tidak mau mengusap air bekas mandi itu dengan anduk. Nabi SAW kemudian bersabda, cara membersihkannya itu demikian. Maksudnya dengan dilap dengan tangan, mengelapnya itu dengan tangan. Nah, jadi airnya itu biar mengalir. Ini bukan rukun ya, ini bukan rukun, ini bukan harus, ini kesunahan. Perkara yang ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membersihkan atau mengeringkan sisa-sisa air bekas mandi itu dengan digosok pakai tangan, menggunakan tangan. Tapi kalau pakai anduk macam mana? Ya tak ada masalah. Bukan berarti tak sah pula wudu, tak sah pula mandinya, tidak. Mandinya sah. Kemudian di dalam riwayat yang lain lagi, idza ghatasala minal janabah da'a bi syai'in nahwal hilabi fa akhadha bi kaffihi bada'a bi shiqqi ra'sihil ayman tsumma al aysar tsumma akhadha bi kaffaihi fa qala bihima ala ra'sihi. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah apabila mandi karena junub, maka beliau akan meminta air dengan menggunakan bejana. Air pada bejana yang diminta oleh Nabi. Kemudian Nabi mengambil air dengan telapak tangannya itu, terus beliau memulai mandi dari sebelah kanan kepalanya. Dari kepala sebelah kanan, kemudian baru sebelah kiri. Baru setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyiram seluruh tubuhnya dengan air. Jadi pertama Nabi membasuhnya di sebelah kanan, dari bagian kepala sini. Kemudian baru sebelah kiri. Setelah itu baru disiram semuanya. Bagaimana kalau umpamanya mandi seperti mana kita mandi? Seperti biasa umpamanya. Ya pokoknya mandi siram dulu, baru dikasih sabun. Semuanya sudah bersih baru disiram lagi. Seperti itu juga sah mandinya. Seperti itu juga sah mandinya. Dan tidak ada yang mempermasalahkan mandi yang seperti itu. Yang paling penting yang perlu kita ingat, bedanya mandi junub dengan mandi biasa yang kita kerjakan itu. Kalau mandi yang biasa mungkin tidak kena kepala, tidak masalah. Ataupun sebagian tubuh tidak kena, tidak masalah. Tapi kalau mandi junub seluruh tubuh, tidak ada pengecualian. Kalau dalam keadaan normal, kecuali dalam keadaan darurat, itu hal yang lain. Dalam keadaan normal tidak ada pengecualian, seluruh tubuh terkena air. Kemudian beda yang kedua dengan mandi biasa, mandi junub itu ada niatnya. Niatnya itu liraf'il hadatsil akbari, untuk menghilangkan hadas besar. Ataupun niatnya untuk mandi junub, ya sudah cukup juga. Niatnya itu untuk mandi junub, ya sudah, tidak ada masalah. Ataupun niatnya untuk menghilangkan, selain menghilangkan hadas besar, mungkin dia ghuslul nawaitul ghusla liraf'il hadatsil akbari, ataupun nawaitul ghusla liraf'il ya sejenis kalimat-kalimat yang sama dengan itu. Sama ada dia niatnya itu untuk melaksanakan mandi junub ataupun menghilangkan hadas besar, tidak ada masalah, sama-sama niatnya seperti itu. Yang intinya
mandi itu disertai dengan niat. Niatnya kapan? Ya bersamaan dengan ketika awal membasuh bagian tubuh. Kemudian di lain riwayat lagi disebutkan bahwasanya Nabi itu yang dipilih oleh para ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Ishaq, mereka memilih kepada hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Karena Rasulullah idza arada ayyaghtasila minal janabah bada'a faghasala yadayhi qabla ayyudkhilahumal ina. Jadi Nabi itu sebelum mandi junub, Nabi memulainya dengan membasuh kedua telapak tangan sebelum kedua tangan ini dimasukkan ke tempat air. Summa ghasala farjahu, kemudian membersihkan farjinya. Wa yatawaddau wudu'ahu lis-shalah, kemudian berwudu seperti mana wudu salat. Summa yusharribu sya'rahul ma, kemudian Nabi menyela-nyela rambutnya dengan air. Setelah itu summa yahsi ala ra'sihi salasa hasayatin, Nabi kemudian menyiramkan air 3 kali ke atas kepalanya, sampailah terus ke seluruh tubuhnya. Hadis ini dipilih oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Ahmad dan oleh Ishaq. Beliau mengatakan bahwasanya ikhtarahu ahlul ilmi fil ghusli minal janabah annahu yatawaddau wudu'ahu lis-shalah tsumma yufrighu ala ra'si salasa marratin. Mereka memilih mandi itu diulang sebanyak 3 kali. Tsumma yufidul ma ala sa'ir jasadihi, barulah kemudian seluruh tubuhnya dibasuh. Tsumma yaghsilu qadamaihi, selesai semua dibasuh, terakhir sudah pindah ke tempat yang lain baru dibasuh kedua kakinya. Wal amalu ala hadza inda ahli ilmi, inilah kebanyakan ahli ilmu mengamalkan mandi junub itu. Kemudian innan ghamasal junub fil ma'i walam yatawaddo ajza'ahu. Sebagian juga mengatakan, sebagian ulama juga mengatakan bahwasanya sah seseorang itu mandi junub pada air yang diam dengan tanpa berwudu, ataupun orang itu mandi junub tanpa didahului dengan wudu terlebih dahulu. Begitu dia junub, terus dia masuk ke dalam tempat pemandian, kolam pemandian. Tapi kalau dalam bak air yang ukurannya itu lebih kecil daripada 2 kulah, ya tidak termasuk bagian itu, dan itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi pada air yang tergenang, yang menyebabkan air itu tidak lagi suci, mensucikan. Kalau air itu banyak, ya tidak masalah, boleh saja seseorang itu mandi junub. Begitu dia junub langsung nyebur ke kolam pemandian tanpa berwudu terlebih dahulu, sudah mandinya juga sah. Pokoknya apabila seluruh tubuh sudah terkena air, sudah sah mandinya. Syaratnya disertai dengan niat. Inilah pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq. Bagaimana dengan ibu-ibu yang mandi karena dia berhadas besar juga, tapi dari haid ataupun dari nifas? An Aisyah radhiyallahu anha anna imra'atan sa'alatin Nabi sallallahu alaihi wasallam an ghusliha minal mahid fa amaraha kaifa taghtasil qala khudhi firsatan min maskin fatatahhari biha
Qalat kaifa atatahharu? Qala tatahhari biha. Qalat kaifa? Qala subhanallah tatahhari. Fajtabadtuha ilayya faqultu tatabba'i biha atharad dam.